Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Fatihatul Hikmah, NIM 22202100662 dari kelas B6 HES. Saya di sini mau menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah guna memenuhi tugas UTS. Soal yang pertama, sebagai seorang kontraktor, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Sebagai seorang kontraktor, beberapa hal yang perlu saya perhatikan dalam menyusun kontrak, khususnya kontrak syariah, adalah memastikan kelengkapan unsur-unsur kontrak, penggunaan bahasa yang jelas dan spesifik, mudah dipahami, yaitu pemahaman asas-asas perjanjian dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Kontrak syariah harus memenuhi syarat keabsahan hukum dan juga prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Identifikasi pihak dan tujuan. Pastikan nama, identitas, dan kapasitas legal para pihak yang terlibat tercantum dengan jelas. Menentukan tujuan dan maksud pembuatan kontrak secara spesifik. 2. Isi kontrak yang jelas dan lengkap. Merumuskan klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menjelaskan secara rinci objek perjanjian, imbalan, jaminan, jangka waktu, dan mekanisme pemutusan kontrak. Mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa dan mekanisme penanganan wanprestasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari istilah yang ambigu atau sulit dipahami. 3. Pemahaman asas-asas perjanjian. Mengenali asas-asas perjanjian seperti asas keabsahan berkontrak, asas konsensus, asas baik niat, dan asas keadilan. 4. Penerapan prinsip-prinsip syariah. Memastikan kontrak tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Memperhatikan prinsip-prinsip adil dan jujur dalam transaksi. Jika kontrak melibatkan pinjaman, menggunakan mekanisme pembiayaan syariah seperti mudharabah, murabahat, dan qard. Jika kontrak melibatkan investasi, memperhatikan prinsip-prinsip investasi syariah seperti tidak berinvestasi pada sektor-sektor haram, misalnya minuman keras, rokok, senjata. 5. Syarat keabsahan hukum. Memenuhi syarat keabsahan kontrak menurut KUH Perdata Pasal 1320, yaitu kesepakatan, kecakapan objek, dan sebab yang halal. 6. Negosiasi dan review. Melakukan negosiasi yang cermat dengan para pihak sebelum menyusun draft akhir kontrak. Mereview kembali draft kontrak untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekeliruan. 7. Konsultasi dengan ahli hukum. Jika diperlukan konsultasi dengan ahli hukum atau ahli hukum syariah untuk memastikan kontrak memenuhi standar hukum dan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan hal-hal yang diharapkan kontrak yang disusun, khususnya kontrak syariah, akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memenuhi standar prinsip-prinsip hukum Islam. Terima kasih. Menjawab soal nomor 2, yaitu langkah-langkah strategis yang harus saya ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespons persoalan tersebut, yaitu sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak, saya harus bertindak sebagai mediator dan pemandu dalam penyelesaian perselisihan penafsiran klausul
Langkah-langkah yang dapat saya ambil meliputi mengklarifikasi kembali isi klausul, melakukan interpretasi berdasarkan maksud awal penyusunan dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Langkah-langkah strategis yang harus saya ambil yaitu 1. Mengklarifikasi dan interpretasi atau mengklarifikasi kembali, mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak untuk mengklarifikasi bagaimana mereka memahami klausul tersebut dan yang mereka harapkan dari klausul tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan pandangan mereka. Interpretasi berdasarkan maksud awal, yaitu mengingatkan kedua belah pihak tentang maksud awal penyusunan klausul tersebut, termasuk tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana klausul tersebut diharapkan berfungsi dalam penyelesaian kontrak. Selanjutnya, penafsiran berdasarkan KUH Perdata. Saya dapat mengacu pada aturan penafsiran dalam KUH Perdata seperti pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan kesepakatan yang jujur dan baik antara para pihak. 2. Saya menjadi mediator dan pemandu, memfasilitasi dialog. Saya dapat kedua belah pihak untuk menemukan titik temu, mengajak mereka untuk mencari solusi bersama, bukan hanya fokus pada posisi masing-masing, membantu pemahaman jika kesalahpahaman, dan bantu kedua belah pihak untuk memahami posisi masing-masing dan bagaimana klausul tersebut dapat diterapi dalam situasi yang konkret. Menawarkan solusi jika diperlukan, menawarkan solusi kreatif atau alternatif interpretasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 3. Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau ADR, yaitu dengan cara negosiasi untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi antara kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, beralih ke mediasi atau arbitrase. Mediasi melibatkan pihak ketiga atau mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Arbitrase melibatkan seorang atau beberapa arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat setelah mendengar kedua belah pihak. Dan sebagai seorang kontrak drafter, saya harus tetap netral dan independen dalam membantu menyelesaikan sengketa. Memastikan kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga hubungan bisnis dapat tetap berjalan dengan baik. Menjawab soal nomor 3, yaitu yang saya pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum, dan mengapa penting untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional adalah: governing law atau choice of law adalah kesepakatan mengenai hukum negara yang mana akan mengatur kontrak, sedangkan choice of forum, choice of jurisdiction adalah kesepakatan mengenai forum atau pengadilan atau arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa terkait kontrak. Kedua klausul ini penting dalam kontrak internasional karena memberikan kepastian hukum dan mempermudah penyelesaian sengketa, terutama saat melibatkan pihak dari negara yang berbeda. Elaborasi 1. Governing law atau choice of law. Pengertian governing law atau klausul dalam kontrak yang menentukan sistem hukum mana, misalnya hukum negara A, B, atau hukum internasional yang akan terjadi
yang akan menjadi dasar untuk menafsirkan, melaksanakan, dan menyelesaikan sengketa terkait kontrak tersebut, yaitu pentingnya kepastian hukum. Dengan memilih hukum yang berlaku, para pihak dapat mengetahui dengan jelas aturan hukum yang akan mengatur kontrak mereka, sehingga mengurangi ketidakpastian dan risiko sengketa. Pemilihan sistem hukum yang sesuai. Para pihak dapat memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan transaksi mereka. Misalnya, yang memiliki kebiasaan yang sama atau hukum yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Mencegah konflik hukum dalam kontrak internasional. Hukum yang berlaku dapat mencegah terjadinya konflik hukum antara hukum nasional para pihak karena sudah ditentukan sejak awal. 2. Cause of forum. Pengertian cause of forum adalah klausul yang menentukan tempat penyelesaian sengketa. Misalnya, pengadilan di negara A atau arbitrase di forum internasional. Pentingnya penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan menentukan forum, para pihak dapat menghindari perselisihan mengenai yurisdiksi atau pengadilan mana yang berwenang dan berproses penyelesaian sengketa yang mungkin berbeda antar negara. Pemilihan forum yang sesuai. Para pihak dapat memilih forum yang dianggap paling efisien, cepat, dan memiliki pengalaman dalam mengenai sengketa terkait jenis transaksi mereka. Penghematan biaya dan waktu. Memilih forum yang tepat dapat mengurangi biaya dan waktu untuk dibutuhkan penyelesaian sengketa karena para pihak sudah tahu prosedur dan biaya yang akan dikeluarkan. Mengapa penting dalam kontrak internasional? Keterlibatan pihak berbeda dalam kontrak internasional. Para pihak biasanya berasal dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang prosedur yang berbeda. Pemilihan governing law dan cause of forum memastikan adanya kesepakatan yang jelas mengenai bagaimana kontrak akan ditafsirkan dan sengketa akan diselesaikan. Mencegah perselisihan dengan menentukan hukum dan forum yang berlaku. Para pihak dapat mengurangi risiko perselisihan mengenai yurisdiksi atau hukum yang akan diterapkan. Menjamin kepastian hukum. Klausul ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi internasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong investasi di lintas negara. Memudahkan penyelesaian sengketa. Dengan adanya forum yang disepakati, proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan efisien karena para pihak sudah tahu di mana sengketa akan diselesaikan dan bagaimana prosedurnya yang baik. Terima kasih.